Kemudian ada beberapa hal yang memang tidak nonaktif ya. Ada beberapa yang sudah memiliki kartu atau sudah terdaftar tapi nonaktif. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah administrasi kependudukan, Adminduk ya. Nah, ini biasanya masyarakat kadang-kadang malas membuat KTP elektronik. Ini kalau yang belum perekaman elektronik itu udah otomatis itu pasti dinonaktifkan, karena sekarang harus ada di kontennya di Dukcapil, Badan di Dukcapil, baik Kemendagri maupun kabupaten kota. Kemudian yang kedua, biasanya kartu keluarga itu manakala keluarga itu sudah ada yang keluar dari kakak, kemudian nikah atau pindah, kemudian itu tidak diperbaharui kakaknya, baik kakak yang pindah maupun kakak yang ditinggalkan, itu tidak diperbaharui, akhirnya menjadi double. Nah, itu double akhirnya ya nonaktif, itu pasti udah nonaktif, maka harus diurus dulu administrasi kependudukannya. Kemudian nonaktif karena meninggal udah jelas, itu pasti dinonaktifkan. Kemudian APBD yang APBD ya, APBE pindah keluar kota itu pasti dinonaktifkan, karena yang dijamin oleh APBD hanya penduduk Kabupaten Cirebon. Nah, adapun yang PBI penerima bantuan iuran yang dari JKN, dari APBN, biasanya tidak aktif itu disebabkan oleh salah satunya adalah mereka belum masuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu pasti dinonaktifkan karena ada di sistem. Kalau belum masuk DTKS, dia tadinya penerima PBI, dinonaktifkan untuk sementara ya, artinya bisa diaktifkan kembali. Nah, itu jumlahnya cukup banyak juga ya, cuma ya kita belum menampung semuanya berapa sih jumlahnya, tapi kelihatannya di atas 100 ribuan lah untuk Kabupaten Cirebon ini. Tapi jangan khawatir juga, karena yang miskin kalau memang darurat masuk rumah sakit bisa diurus. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan? Kalau mengaktifkan atau membuat baru yang dari yang gratis nih, yang kartu Indonesia Sehat yang gratis, itu memang harus melalui desa. Di desa ada namanya Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial, minta pengantar keterangan miskin lah, bahwa penduduk tersebut non-miskin. Kalau sudah mendapatkan itu, kemudian dilampirkan juga KK, KTP, kalau punya KIS lama ya lampirkan KIS lamanya. Kemudian nanti kita bawa ke dinas sosial. Kalau memang banyak, bisa kolektif itu dari Puskesos ya. Nanti kita akan rekom, dari dinas sosial ini akan rekom ke kalau APBD itu ke dinas kesehatan, kalau APBN kita akan masukkan ke aplikasi SIKNG ke pusat kita dapatkan. Nah, kemudian yang memang yang darurat yang ada di rumah sakit, kemudian tidak aktif, ternyata begitu mau dirawat tidak aktif, cukup bawa surat keterangan dirawat, kemudian KK, KTP, dan tetap harus ada pengantar dari Puskesos, yaitu ke dinas sosial melalui SLRT ya. Kita punya pelayanan SLRT namanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dan nanti kita rujukan ke dinas kesehatan, dan insya Allah 1x24 jam bisa aktif manakala NIK-nya benar gitu ya, NIK-nya online gitu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, ya memang harus tertib administrasi kependudukan, dan kalau memang terdaftar tidak aktif ya segera menghubungi Puskesos
untuk diaktif kembali ke dinas sosial untuk direkom dan dikirimkan ke dinas kesehatan.